Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadabburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah SAW yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita sudah sampai di ayat yang kelima surat As-Saff ya. Sudah ketemu ya? A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Dan ingatlah, berarti suruh diingat. Suruh ingat. Termasuk siapa yang disuruh ingat? Yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ayat ini merupakan hiburan bagi Rasul. Ayat ini hiburan Nabi. Kenapa? Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku? Rasulullah disakiti nggak sama kau? Disakiti. Waduh, sampai ditimpukin di Taif ya. Gitu. Jadi ayat ini hiburan terhadap yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hiburan bagi kita juga. Kalau kita mengikuti petunjuk Allah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah, disakiti juga nggak? Disakiti juga. Gitu. Sama keluarganya, sama tetangganya ya. Kalau orang yang hijrah itu udah pokoknya merasakan juga nikmatnya disakiti orang. Emang nikmat ya kalau disakiti orang ya? Nikmat ya? Nikmat kalau udah biasa. Kalau belum enak juga. Nyerah juga. Hah? Nyerah juga. Nyerah juga akhirnya ya kan? Akhirnya nyerah juga. Dan ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu menyakitiku, sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Dulu juga Rasulullah begitu, bahwa kaumnya tahu bahwa Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah, tapi disakitin. Gitu. Itu sunnatullah. Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga akan disakitin. Jadi nggak ada yang aman-aman, hidup nggak ada yang aman, ya kan? Jadi kalau aman-aman, jadi ceramah banyak duit aman, perlu dipertanyakan itu, jangan-jangan gitu ya kan? Gitu. Tapi kalau ngikutnya seperti Nabi Musa, kemudian Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam disakiti. Termasuk yang mulia juga Nabi Ibrahim alaihissalam disakiti oleh kaumnya, gitu kan? Nabi Isa juga, dan semua para nabi, ya. Kalau Nabi Daud disakitin kenapa, gimana? Nabi Daud disakitin nggak? Daud kaya nggak sih? Kaya. Wah, iya, iya kan, kaya. Gitu ya. Maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Maka barang siapa saja yang berpaling dari kebenaran, berpaling dari Taurat dulu di zaman Nabi Musa, berpaling dengan Injil pada zaman Nabi, barang siapa berpaling dari Al-Quran, Allah memalingkan hati mereka. Makanya dipalingkan. Kalau ngelihat Quran itu bawaannya enak aja gitu. Bahkan setan itu kalau dibacain Al-Quran kan teriak-teriak juga gitu kan, gitu. Oh, kalau ada orang ngaji kayak begini tuh, itu bawaannya bondok gitu. Ya. Kenapa? Hatinya dipalingkan oleh Allah. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik, bukan kaum yang kafir, tapi fasik, orang yang lalai. Jadi kalau kita lalai nggak dikasih petunjuk sama Allah. Bahwa Allah mengabarkan tentang hambanya dan rasulnya, yaitu kalimullah. Siapa kalimullah? Wa kallamallahu Musa taklima, yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Musa bin kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah, Nabi Musa bin Imran. Makanya ada surat Al-Imran. Kalau Nabi Isa binti Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Kalau Nabi Sulaiman bin Daud. Kalau yang kaya apa? Ishak bin Ishak bin Ibrahim. Ya, Ishak Nabi Ibrahim bapaknya. Yakub bin Ishak. Ya. Artinya hafal. Masa namanya kira-kira itu Nabi itu ahli surga bukan? Ahli surga. Jadi kita kenalnya sama yang ahli surga, jangan kenal sama ahli neraka. Nggak penting kenal sama ahli neraka. Para nabi dipastikan masuk surga. Surganya Firdaus yang tertinggi. Para sahabat, ya, para sahabat itu ahli surga semua. Gitu. Coba 10 sahabat Nabi yang pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha bin Zubair. 6. Abu Ubaidah bin Jarrah. Terus Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf. Terus Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus Zubair bin Awam 10. Tambah lagi Abdullah bin Mas'ud 11, Bilal bin Rabah 12. Kita mau kenalnya yang ahli surga, keren-keren gitu. Nggak penting kenal Abu Jahal, nggak penting. Abu Lahab nggak penting. Kenalnya ahli surga gitu. Gini logikanya. Kalau kamu bekawan sama tuh yang tukang minyak wangi itu, ya di situ saja kamu wangi badannya, betul nggak? Gitu. Begitu situ aja wangi. Mainnya pelan bau amis. Gitu. Jadi yang dikenal siapa? Ahli-ahli surga, ya kan? Jangan-jangan 25 nabi dan rasul nggak hafal gitu ya. Jangan 124.000 nabi, ya kan? Gitu. Nabi yang nggak ada pengikutnya? Samun, ya kan? Nabi nggak ada pengikutnya, mendingan ustadz masih ada pengikutnya. Gitu ya. Tapi dijamin oleh Allah masuk surga. Itu yang penting, dijaminnya dulu. Sekalipun kita banyak pengikutnya nih, ada jaminan nggak masuk surga? Nggak ada, nggak tercatat. Mendingan Nabi Samun, sekalipun nggak ada pengikutnya, dijamin masuk surga. Kalau kita suruh pilih, kau mau banyak pengikutnya tapi belum dijamin, atau kamu nggak punya pengikutnya dijamin masuk surga, atau mendingan nggak ada pengikutnya,
Yang penting dijamin masuk surga. Jadi jangan bangga kalau pengikutnya banyak. Nggak usah bangga. Gitu. Jamaah saya banyak di mana-mana gitu. Ada jaminan gitu masuk surga? Nggak ada. Ya udah, nggak usah belagu gitu. Nggak usah lege-lege gitu. Nabi pun biar nggak ada pengikutnya, dijamin masuk surga. Gitu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Ya. Jadi Allah mengabarkan tentang hambanya dan rasulnya, yaitu kalimullah Musa bin Imran alaihissalam, bahwa dia telah berkata kepada kaumnya, lam tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Mengapa kamu menyakitiku sedangkan kamu mengetahui bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Jadi mengapa kalian terus-menerus menyakitiku sedangkan kalian tahu kejujuran risalah yang kubawa. Jadi menyakiti Nabi Musa itu terus-terusan, nggak ada jeda-jedanya. Yes. Kalau kita mah dia kadang jeda juga, kita disakitin, betul nggak? Gitu. Kalau dia lagi sedikit dia juga takut gitu ya kan. Kalau lagi banyak doang dia teriak-teriak gitu kan, marah-marah. Itu nggak ada itu. Gitu. Padahal kejujuran risalahnya Nabi Musa yang dibawa Nabi Musa, Bani Israel tahu nggak? Tahu. Gitu. Jadi begitu juga kepada Rasulullah ya. Ini ayat merupakan hiburan bagi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perilaku yang telah dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepadanya, baik dari kalangan kaumnya sendiri, kaum Quraisy, maupun dari pihak lain. Ya, dengan ayat ini Allah memerintahkan untuk bersabar. Makanya kita sabar aja. Lama-lama juga banyak yang ngaji, betul nggak? Dari 10, 20, 30 lama-lama ntar. Rasulullah yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahmatullahi ala Musa, laqad udhiya bi aktsara min hada fasabara. Semoga Allah merahmati Musa alaihissalam karena dia telah disakiti lebih dari ini dan dia tetap bersabar. Ini sabda Nabi. Rasulullah begitu bisa tahu bahwa Nabi Musa disakiti oleh kaumnya. Bagaimana bisa tahu? Diberitahukan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Ya. Jadi ayat ini juga berimplikasi bahwa kaum mukmin dilarang menyakiti hati Nabi. Apalagi kita nggak boleh menyakiti hati Nabi. Ya. Sebagaimana firman-Nya di surat 33 surat Al-Ahzab ayat 69. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang yang beriman, udah beriman saja masih diperingatkan tuh. Iya. Masih diperingatkan, kita ini masih diperingatkan ya. Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Bagaimana tuh yang menyakiti Musa? Di depannya meminta tuh ya, orang-orang Yahudi itu, coba dong, minta ini dong, minta itu, ya kan? Minta air segala macam. Dikabulkan nggak sama Allah? Terus berpaling nggak? Oh, kamu nanti begitu juga sama kaumnya Nabi Musa. Ya Rasulullah, gitu ya kan? Gitu. Tolong sampaikan kepada Allah, bermohon gitu. Zaman dulu tuh, ya, gitu. Zaman Rasulullah gitu, ya. Tapi dia berpaling dari Rasulullah. Gitu. Kita juga begitu orang beriman, jangan sampai berpaling ya. Janganlah kamu seperti orang-orang yang menyakiti Musa alaihissalam. Maka Allah bersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Gitu. Jadi jangan sampai menuduh-nuduh Rasulullah juga, ya kan? Gitu. Dan dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Nabi Musa, semua para nabi punya kedudukan yang terhormat. Gitu. Maka kita memuliakan Rasulullah bukan cuma di mulut, tapi dengan perilaku kita mengikuti sunnah-sunnahnya.
Jangan suka melecehkan Nabi. Ini kayak melecehkan Nabi tuh. Kenapa kamu nggak sholat syuruk? Itu kan cuma sunnah doang gitu. Pelecehan dia terhadap Nabi. Ya. Padahal Rasulullah menjanjikan sholat isyraq itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Jadi jangan melecehkannya, nggak boleh itu. Sampai saking cintanya kita bela-belain kita ngumpulin duit 1.000 2.000 untuk mendatangi rumah Rasulullah. Nggak cukup hanya berselawat kita dari jauh, iya kan? Kita berusaha bagaimana berselawat di depan Rasulullah. Kalau di depan Rasulullah berselawatnya keren. Dari sini boleh nggak? Boleh. Bagus nggak? Bagus. Tapi lebih bagus di mana? Di depan Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Gitu. Jadi diaplikasikan cintanya. Bukan omdo, cinta-cinta, gaya. Gitu ya. Kemudian firman-Nya, falamma zagu azaghallahu qulubahum, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Ketika mereka tidak mengikuti kebenaran, sementara mereka mengetahuinya. Kira-kira orang tuh tahu nggak kalau ini kebenaran? Tahu. Gitu ya, tahu. Dulu di zamannya Nabi Musa, bahwa Musa alaihissalam itu seorang nabi dan rasul, Bani Israel tahu nggak? Tahu. Malah ngebangkang, minta bikin patung sapi segala macem, ya kan? Gitu. Udah jelas belajar Quran itu dipastikan benar, pelajari Qurannya, gitu. Malah berpaling, maka dipalingkan hatinya oleh Allah, maka Allah akan memalingkan hatinya dari petunjuk dan menanamkan kegelisahan. Hatinya gelisah. Kamu gelisah nggak? Gelisah. Kalau orang yang belajar Quran mah jangankan punya duit, nggak punya duitnya aja tenang. Bagaimana kalau banyak duitnya? Ya Her itu banyak duitnya sekarang mau pulang kampung ya. Iya, tenang dia. Gitu. Kalau dia tiap duitnya banyak langsung pulang kampung, jangan-jangan ngumpulin harta juga di kampung nih ya kan, beli sawah, masak kontrakan gitu kan, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, nggak dilarang. Orang Islam kaya nggak dilarang. Yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan hartanya dia dapat beribadah dengan benar, dia banyak sedekah, dia bisa haji, dia bisa umroh gitu kan, gitu. Dia bisa menyantuni anak yatim, dia bisa bangun masjid, dia bisa bangun pesantren. Kan bagus kalau yang kayak begitu ya kan, gitu. Jadi nggak ada larangan orang Islam jadi orang kaya, justru bagus kalau jadi orang kaya. Yang penting dia taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Kemudian di surat Al-An'am ayat 110 sudah ketemu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Seperti dia tidak beriman kepada Al-Quran. Makanya Al-Qurannya sejak dia nikah dijadikan apa tuh? Mahar. Masih baru sampai sekarang. Pernikahannya udah umur 30 tahun. Dijadikan pajangan Al-Qurannya. Jangankan ditadaburi, jangankan diriset, baca aja enggak. Sampai berdebu. Kapan dia baca? Nanti Ramadan. Jadi begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Hatinya dipalingkan, penglihatannya dipalingkan oleh Allah
seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran. Padahal Al-Quran di masjid ada, ya, makanya jarang tuh orang. Kalau bisa datang ke masjid, kalau nggak bawa Quran dari rumah, ambil Quran, baca Quran. Iqra'ul Quran, sabda Nabi itu, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena dia akan datang pada hari kiamat menolong sahabatnya. Siapa dia? Orang yang suka baca Quran. Apalagi kita nih setiap pagi begini, kira-kira nanti dia tolong kita nggak? Oh, insya Allah dia mau tolong kita. Tiap pagi dibuka sampai lecek Qurannya gitu kan. Dan yang membeli Qurannya dapat pahala nggak? Dapat pahala. Untungnya orang kaya itu ngebeliin Quran. Tuh, dia udah tidur kali itu ya segini. Dia habis sholat subuh dia tidur, dapat pahalanya ya. Gitu. Dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Orang yang berpaling dari Al-Quran pasti dalam keadaan bingung. Makanya lihat aja orangnya nih, pada bingung tuh dalam kesesatannya. Kesono salah, kesini salah, ikut. Padahal sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tarok, aku tinggalkan dua. Jika kau berpegang teguh kepada keduanya, kau tidak akan tersesat selama-lamanya." Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ahlul Quran dan ahlul Jannah, dan termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dan keluarga kita Allah masukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.